Ya, di segmen akhir dari dialog kita membahas mengenai saling gugat di kubu Golkar. Ibu, kita tahu tadi Pak sudah berbicara banyak mengenai apa yang dikhawatirkan ke depannya. Kalau kita lihat bagaimana Islah ini kayak istilahnya artis yang sekarang. Maju-maju, Islah, mundur-mundur, Islah, gitu batal terus kan. Nah, kekhawatiran kalau yang Ibu lihat ke depannya seperti apa? Itu harus diteruskan elok, Okay. cantik, cantik kan gitu. Ini tidak cantik menurut saya. Jadi kelihatannya memang Islah, idealnya memang Islah. Saya setuju tadi ketika Mas Tohari mengatakan seharusnya Islah gitu ya. Jadi Islah itu dengan sendirinya mengedepankan atau kedua kubu tadi itu sudah yakin saling memberikan prasyarat yang atau kriteria yang bisa diterima antar mereka. Dan Islah itu harus ada panduannya. Landasannya itu apa? Untuk institusi, untuk Golkar gitu loh. Kalau islahnya prasyaratnya mengacu atau berfokus pada orang per orang atau elit masing-masing, kubu masing-masing, ya seperti ini. Langsung benturan lagi, tidak bisa. Oleh karena itu sudah bisa dibaca. Masing-masing tidak bisa menurunkan, kan harusnya ada equilibrium, ketemu gitu ya dalam satu kesepahaman. Nah, ini tidak, itu yang saya katakan ini Islah basa-basi karena memang sudah masing-masing pokoknya harus keluar dari KMP ya. Gitu ya. Nah kan susah juga. Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya untuk Golkar tapi untuk semua partai politik kita, bahwa di partai harusnya ada mekanisme bagaimana solusi konflik itu. Jadi resolusi konflik, mekanisme untuk saling beda pendapat itu bagaimana dan sebagainya. Sehingga lagi-lagi publik jangan terus-menerus diberikan suguhan konflik internal partai. Jadi bagaimana kita mengharapkan hadirnya partai di pemilu serentak nanti, pilkada serentak nanti, kalau partainya juga mengalami friksi yang luar biasa. Tadi kekhawatiran Pak Hajri 205 pilkada bisa failed nih ya. Kalau Ibu melihat kekhawatiran lebih besar dari itu mungkin ke depan? Betul, jadi ke depan ini pastinya yang dirugikan institusi, yaitu institusi secara umum adalah partai politik sebagai pilar penting utama dari demokrasi, itu satu. Yang berkaitan dengan Golkar, yang dirugikan Golkar. Jadi bukan orang per orang lagi, bukan Pak Tohari, Pak Abu Rizal Bakri, bukan Pak Agung lagi. Institusi itu yang dirugikan karena tidak mungkin seperti pengalaman PKB saat itu yang pecah itu. Saya kebetulan ke daerah-daerah waktu itu sebagai peneliti, kesulitan dari yang dihadapi oleh PKB saat itu ketika harus mengajukan calon, ketika harus di-endorse oleh DPP. Bagaimana ada dualisme kepengurusan seperti itu, PKB harus mengusulkan. Ini akan terjadi pada Golkar ketika katakan nanti kan Desember rencananya akan ada pilkada serentak. Lah itu kan tidak sekonyong-konyong Desember. Persyaratan itu mulai Februari terus sampai menuju Desember itu tahapan-tahapan untuk pilkada itu harus diikuti oleh semua partai politik. Nah ini merugi. Jadi secara institusional merugi. Nah ini yang tidak menjadi wake up call gitu ya bagi dua kubu yang sedang berseteru, berkonflik seperti ini karena mereka lebih senang berbicara masing-masing. Harus ada konflik di atas tapi dampaknya bisa sampai bawah dan luar melebar biasa, seperti itu ya. Jadi ini partai kedua pemenang di pemilu legislatif 2014. Tapi akan sangat ironis sekali ketika kita menyaksikan di pilkada serentak yang diikuti 205 kabupaten kota, provinsi nanti ternyata tidak bisa hadir di situlah. Saya ingin tahu juga Pak Hajri ya, dengan tanggapan dari mereka Munas Rekonsiliasi sudah disampaikan kepada masing-masing pihak? Oh iya, baik langsung maupun tidak langsung, dan pada saat ketika gugatan ke pengadilan baru dilakukan oleh pihak DPP hasil Munas Ancol, saya masih punya optimisme ya. Pada waktu perkembangan terakhir, saya membaca statement di berbagai media seperti Pak Akbar Tanjung mulai sangat menyetujui Munas Rekonsiliasi, bahkan Profesor Muladi, Ketua Mahkamah Partai. Hari kemarin saya baca di media massa Pak Fadil Muhammad menyatakan bukan hanya menyetujui dan mendukung Munas Rekonsiliasi, bahkan di koran dia sudah mengatakan skenario Munas Rekonsiliasi tentang siapa yang berhak menjadi calon ketua umum, siapa yang sebaiknya tidak maju lagi dan sebagainya.
Dan saya mendapatkan telepon, SMS dari DPD Partai Golkar. Mereka mulai memberikan dorongan terhadap Munas rekonsiliasi itu, karena memang itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Hanya saja ketika kemudian hari kemarin justru gugatan itu masuk lagi di pengadilan dari pihak DPP hasil Munas Bali, maka optimisme saya seperti saya sampaikan tadi menjadi menurun. Lemes ya Pak ya? Tetapi saya meyakini bahwa pada akhirnya mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa hanya Munas rekonsiliasi yang bisa menyelesaikan itu. Karena proses pengadilan akan sangat panjang, dan saya menduga bahwa ketika proses pengadilan yang panjang itu mendapatkan penolakan dari DPD oleh karena DPD sebetulnya sudah sangat gregetan dengan konflik ini, karena mereka sampai hari ini masih belum mengalami perpecahan di tingkat DPD. Hanya ada 1-2 saja yang bergejolak, tetapi yang lain masih tetap utuh. Artinya mereka memandang bahwa konflik ini masih konflik yang sangat elitis, hanya di tingkat atas, di tingkat nasional itu. Dan karena itu maka mereka mengharapkan segera islah terjadi. Saya khawatir DPD akan segera melakukan sebuah gerakan untuk memaksa kedua kubu mau tidak mau dipaksa untuk menyetujui Munas rekonsiliasi. Dan itu tetap saja positif meskipun kurang otentik ya. Kalau yang otentik mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini dalam bentuk perpecahan itu sangat tidak positif, seperti kata Mbak Siti Yuhro tadi, bagi partai, bagi institusi partai. Dan saya khawatir apabila DPD itu akan mengambil kesimpulan yang sifatnya itu simplifikasi, yaitu dengan mengatakan bahwa yang menjadi faktor utama perpecahan ini adalah 2 figur. Ya, karena saya melihat di bawah kedua figur puncak ini sudah memberikan pandangan-pandangan bahwa yang paling baik dan paling bermartabat dan paling memungkinkan untuk didukung adalah Munas rekonsiliasi. Nah, artinya kan akhirnya siapa yang sebetulnya menolak Munas rekonsiliasi dianggap sebagai tidak berpihak bagi kepentingan institusi partai politik dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dan dia akan menjadi tertuduh dari terjadinya perpecahan Partai Golkar ini. Dan akhirnya kedua-duanya akan dicatat dalam sejarah sebagai yang menjadi penyebab utama perpecahan Partai Golkar. Dan itu akan sangat buruk dari sudut nama dan reputasi sebagai seorang politisi yang berada pada posisi puncak itu. Nah, kita hanya punya 1 menit saja, berarti kurang lebih 30 menit masing-masing untuk closing statement. Nah, silakan. 30 menit. Maaf, 30 detik Ibu. Panjangan. Silakan Ibu Siti, 30 detik. Anda. Iya, Munas rekonsiliasi menurut saya bisa jadi mimpi buruk bagi khususnya elit di 2 kubu itu. Kalau sampai itu dilakukan, bisa jadi mereka tidak dianjurkan atau didorong untuk mencalonkan diri kembali. Lah itu yang kekhawatirannya. Mengapa menjadi rumit gitu ya? Pak Fadil bilang itu. Iya, itu masalahnya. Jadi menurut saya kalau secara hukum nanti tinggal fakta-fakta hukum itu yang akan disampaikan di pengadilan. Siapa di antara kedua Munas Bali atau yang ada di Ancol gitu ya, di Denpasar atau Ancol yang memang valid, yang memang akurat gitu ya, yang memang representatif dan memenuhi syarat ADART dan representasi dari para pemilik suara dan sebagainya. Lah ini yang akan dipertimbangkan, dihitung. Ketimbang katakan mengikuti saran dari Pak Tohari yang bisa jadi justru akan menihilkan kehadiran dua calon ini yang dalam Munas Islah itu. Itu yang berat. Jadi ini yang menurut saya ternyata suksesi di internal partai politik tidak lancar.
Ini juga akibat panjang dari akumulasi di mana kita tidak terbiasa membangun partai politik dengan cara-cara bagaimana pergantian kepengurusan kepemimpinan di partai itu dilakukan memang sebagai sesuatu yang jamak gitu ya, bukan sesuatu yang harus didominasi oleh orang per orang dan sebagainya. Ya. Pak, silakan 3 detik aja, Pak. Penutup Ya, nih, Pak. meskipun saya tetap pada posisi lebih mendorong Munas Rekonsiliasi, Munas Gabungan, atau Munas Islah, atau Munas apapun namanya, untuk mewadahi upaya-upaya menyelesaikan perpecahan ini. Karena menurut saya, seandainya terjadi kesepakatan dan islah, ada 2 ketua umum menjadi 1, ada 2 sekjen menjadi 1, terutama untuk ketua umum itu tetap harus disahkan melalui Munas. Karena ADART Partai Golkar mengatakan ketua umum itu dipilih dan ditetapkan oleh Munas. Jadi islah tidak bisa mengesahkan pengerucutan ketua umum, itu tetap saja harus diselesaikan di Munas Gabungan itu. Meskipun saya merupakan inisiator bagi Munas Rekonsiliasi, tetapi saya tetap mempersilahkan dan memberikan kesempatan bagi proses pengadilan yang sedang mereka pilih itu. Saya berharap, meskipun saya pesimis, bahwa pengadilan itu akan dapat menyelesaikan perpecahan. Tradisi selama ini di dalam partai politik, kalau proses hukum melalui pengadilan yang ditempuh, maka ketetapan pengadilan itu tidak pernah memberikan penyelesaian bagi partai politik. Pasti ada Saya counternya wanti-wanti terus. itu, maka saya tetap konsisten hanya Munas Gabungan, Munas Rekonsiliasi, tetapi silahkan saja kalau mau mencoba proses pengadilan. Terima kasih Pak Ajri, terima kasih Bu Sita waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari Partai Golkar. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena Jurnal Pagi akan segera kembali.